Ya, saudara, setelah sukses menggelar Midlife Soccer Challenge 2023 band 1 hingga 3, Bakti Olahraga Jarum Foundation di tahun 2024 ini kembali menggelar turnamen yang sama. Namun nanti temanya mungkin akan berbeda. Nah, bersama saya sudah ada program direktur dari Bakti Olahraga Jarum Foundation, Pak Yopi Rosimin. Selamat siang, Pak Yopi. Siang, Mas. Sehat, Pak Yopi ya? Ya, sehat. Ya, Pak Yopi, ini di awal tahun 2024 ini kembali menggelar Midlife Soccer Challenge series kayaknya ini temanya nanti. Ini bisa dijelaskan, Pak, tentang turnamen ini, Pak? Ya, jadi kita melanjutkan program yang 2023. Kita mulai lagi di tahun 2024 dengan memakai istilah series. Seri 1, dan 2, dan 3, dan seterusnya. Kembali lagi ke U10, U12, seperti awal kita bentuk tim, bentuk turnamen, U10 dan U12. Bedanya adalah U12-nya makin kenceng, pesertanya 100 lebih. Nah, problemnya U10-nya ini. U10-nya melorot dari 70-80 menjadi 40 sekian. Itu yang menjadi PR kita, karena kalau yang 10 tahun ini berarti naik jadi U12, itu masih banyak pesertanya. Nah, yang U10 usia yang 6-7-8-nya itu yang belum tersentuh. Jadi pembentukan timnya rada telat. Nah, kita nanti akan siasati dengan beberapa program agar nanti next yang series 2 itu bisa lebih merata 10 dan 12-nya. Itu. Kalau boleh sedikit bocoran, Pak, ini kan series pertama dan di depannya ada kota Kudus ya. Mungkin nanti ke depan seperti apa? Apakah ada kota-kota lain? Ya, itu yang lainnya. Jadi kita sekarang sudah ada di Kudus, ada di Jepara, ada di Pati, ada di Rembang. Demaknya yang rada kedodoran. Nah, nanti kita akan sentuhan di Demaknya agar minimal Demak ada perwakilannya yang akan mengikuti. Tidak menutup kemungkinan juga kita akan ngajak gerobokan Purwodadi yang barangkali mereka minat, kita akan jajaki di seri yang kedua nanti. Itu yang kita selain nanti program 678, umur 678 yang kita harus akan sentuh agar nanti U10-nya juga tetap konsisten banyak yang ikut. Lainnya adalah juga setelah menggelar U10-12, nah di tahun ini yang sebagian yang U12 itu kan nggak bisa ikut lagi karena umurnya 13. Ya. Nah, kita juga lagi mikirkan untuk membentuk kelompok umur U14 yang lagi kita godok dengan PSSI Askapnya Kudus dan teman-teman dari SSB Kudus. Kita sudah berkali-kali meeting di awal tahun agar ayo cari solusi biar yang sudah mentas dari U12 ada wadahnya. Iya. Nah, itu selain nanti untuk ngisi yang 678 untuk U10-nya gitu. Itu yang kita lagi siapin, Mas. Dan untuk seri 1 ini kan tadi disampaikan Pak Yopi bahwa diikuti oleh dari beberapa kabupaten. Ya. Dan master plan-nya awalnya kan dari Kudus. Sejauh ini dari kabupaten-kabupaten tersebut gimana antusiasmenya, Pak Yopi? Yang paling antusiasme ada di Rembang, Pati sama Jepara. Yang ikut terus karena mereka merasa bisa berkompetisi. Yang Demak yang kita akan harus benahi dengan cara melakukan monitoring pelatihan, mencari pelatih-pelatih yang dalam tanda kutip gila bola. Salah satu yang pelatih gila bola itu dari Rembang itu. Rembang kan cukup jauh jaraknya. Tapi mereka punya solusi untuk mengatasi jarak yang jauh. Mereka kos di sini selama turnamen ini. Itu yang membuat itu terobosan baru. Ini benar-benar saya surprise.
Dan saya respect dengan pelatih itu. Dia mencari karena dia lokasinya jauh, dia cari homestay di sini, kos lah untuk anak-anak, sehingga nggak perlu pulang balik selama ikut turnamen ini. Itu salah satu terobosan baru. Adalah hal yang lain adalah yang dulu di tahun 2023 itu tidak jadi andalan, tidak jadi tidak jadi tim yang ditakuti, istilahnya pupuk bawang lah, nggak ada. Tapi tahun ini bisa justru moncer gitu loh, menangan. Itu kan orang, loh kok tiba-tiba bisa bersaing dengan ketat, menangan. Itu kan ada sesuatu, kita coba cari kuncinya apa. Ternyata sekolahnya itu punya rasa penasaran. Gua kalah terus di periode tahun 2023. Mereka evaluasi. Evaluasi dengan cara apa? Merekrut pelatih profesional sepak bola. Mantan pemain Persiku suruh latih setiap hari. Itu membuat lompatan yang signifikan yang ada di beberapa SD yang menangan. Salah satunya SD Masehi dan SD Guru Cangkring. Selain satunya lagi Panggang apa itu saya lupa. Itu juga signifikan. Nah, mudah-mudahan ini dengan orang yang tidak mau kalah itu nanti bisa mengembangkan kinerja atau hasil turnamen ini makin tahun makin baik, pemainnya juga makin berkualitas. Itu kita happy banget gitu. Itu. Berarti iklim kompetisinya memang sudah mulai terbangun di sini ya Pak Yogi. Ya. Yang menarik tadi saya dari beberapa tim yang berasal dari luar kota, ternyata mereka memang butuh kos sendiri ya, atau perhatian sendiri. Dan tadi kalau cerita mereka selama kompetisi ini harus mencari tempat di sini ya Pak. Ya. Nah itu kan nggak hanya satu tim saya kira. Ya. Nah sejauh ini bagaimana ketika mereka untuk fasilitasnya Pak? Dalam artian ini kompetisi ini juga melibatkan dari fasilitas sekitar sini atau memang disediakan oleh panitia? Tidak, itu yang prinsip-prinsip kita sediain, dari mulai seragam, bola, terus tempat latihan kita sediain. Tapi di luar itu kita enggak, mereka inisiatif sendiri, membangun tim sendiri, membiayai pelatihannya sendiri. Itu yang sudah berjalan. Jadi saya senang sekali karena mereka pada berkompetisi. Saya mau menampilkan yang terbaik, menjaga reputasi sekolahnya masing-masing. Itu yang saya melihat mereka juga bawa supporter. Itu berarti kan sudah ada rasa memiliki, sekolahku kudu apik iki. Itu yang kita happy banget gitu. Iklim kompetisinya memang betul-betul sudah hidup gitu ya. Nah, kalau boleh tahu Pak, yang di seri 1 ini ada berapa tim Pak yang ikut, dan kemudian dari jumlah peserta ini berapa Pak? Atletnya 1.712. Timnya yang di U10 41, yang di U12 104 sekian lah. Ini memang rata-rata di atas 100 ya Pak, 100 tim. 140 ya, yang dulu tahun 2023 kan U12-nya kan 87, 86 lah. Sekarang 104 itu luar biasa. Luar biasa. Yang masalahnya kan kita evaluasi di internal Panpel, berarti U10-nya harus disuntik lagi. Nanti seri kedua kita akan mencoba untuk menggali lagi agar U10-nya tetap stabil di itu. Nah, yang jadi pertanyaan juga di 2023 kemarin itu kan di batch 3 sempat ada pemain dari Putra dilibatkan. Nah, untuk mix team. Yang tahun ini gimana Pak, yang seri pertama? Rencana tetap ada seperti itu, tapi nanti mungkin polanya lebih disesuaikan. Apakah masih perlu jumlah dari 7 pemain itu 5 cewek, 2 cowok. Yang kemarin evaluasinya itu cowoknya tendangannya kencang banget. Jadi kita nanti mau mencari formula apakah cowoknya umurnya dikecilin, kalau U12 cowoknya U10,
kalau U10 cowoknya U9 atau U8 agar berimbang gitu loh. Kalau terlalu dominan kan nanti kasihan ceweknya. Jadi Tapi ada untuk series pertama ini gimana, Pak? series pertama kan Cewek semua ini ya? cewek semua ini. Oh, ini saya. Nanti seri ketiga kalau nggak salah dia akan ada mix. Ya. Ini udah nyebut ada seri ketiga. Nah, kalau boleh tahu bocorannya, Pak, di 2024 ini rencananya ada berapa series dan akan dilaksanakan di mana aja, Pak? Kita janjinya kan 4 series setahun di Kudus. Kudus 4 pertama, series. ya. 4 series sepanjang tahun, 4 series. Rencana kalau nanti di dalam waktunya itu ada beberapa kendala ya kita masih lihat apakah ya minim 3 lah. Rencana 4. Itu di mana aja, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Selain Kudus. Oh, kalau Kudus di luar Kudus cuma 2 series. Oh, ya. 6 bulan sekali. Adanya di Semarang, Solo, Jogja, Surabaya, Bandung, Jakarta, Tangerang. Ada 7 kota. Jakarta perlu dibagi 2 karena terlalu luas. Sedang peminatnya banyak sekali, jadi 1 di Jakarta, satunya di Tangerang. 7 plus 1 Kudus, 8. Dulu rencana kan 7 kota, sekarang jadi 8 kota. Jadi ini informasi buat seluruh pemirsa bahwa untuk tahun 2024 ini akan membuka seri di 8 kota ya, Pak. Dan nanti untuk puncaknya adalah di Kudus tentunya untuk finalisasinya. Nah, kembali kepada sistem nanti kompetisinya seperti apa, Pak? Ketika memang ini nanti akan dibuka di masing-masing kota ini. Nah, nanti sistem yang akan dipakai dari sama seperti kita awal 2023 sistemnya sama, U10, U12. Kemudian kita melatih dulu guru-guru sekolah masing-masing, guru olahraga sekolah masing-masing untuk menjadi pelatih setempat, dan kita sudah mengadakan kepelatihan itu, sudah mengeluarkan sertifikasi pelatih MIC-Life Certificate dilakukan di tahun lalu. Tahun ini adalah pelaksanaan pertandingannya. Itu. Jadi untuk menyiapkan infrastrukturnya pelatih kemarin sudah disiapkan ya, Pak? Infrastrukturnya ya. mereka memakai fasilitas sekolah masing-masing. Ya. Tidak seperti di sini. Di sini kan kita punya stadion. Ya. Kalau di sana di kota-kota itu kita nggak punya stadion. Jadi mereka latihannya di sekolah masing-masing. Nanti pertandingannya di stadion tertentu yang kita sewa. Itu. Kalau boleh tahu, Pak, tadi dari 8 kota itu sudah berapa yang terdaftar dalam artian kemarin ikut pelatihan pelatih itu? Ada berapa jumlahnya, Pak? Jumlahnya pelatihnya sudah sekitar 370-an pelatih yang sudah mendapat sertifikat dari semua kota. Rata-rata per kota itu antara 30 sampai 35 pelatih yang sudah siap. Nah, kita akan mau melihat kejutan mana yang akan muncul. Saya menduga bisa di kota-kota ini yang kita pilih kan sejarah sepak bolanya kan luar biasa kencangnya. Tapi ini putri. Kalau putranya kan sudah terbukti kan. Tapi putri kita nggak tahu. Makanya kita deg-degan seberapa besar antusiasme untuk mereka ikut turnamen. Dari sekian ratus pelatih yang disiapkan itu, ini kalau kita evaluasi dari yang 2023, ini juga mayoritas kan pelatihnya dari guru olahraga. Nah, dari sini dari profesional murni ada nggak, Pak, yang ingin konsen melatih di sepak bola putri? Ada, mantan pemain juga turun ikut, maksudnya ikut kepelatihan. Jadi dia standby. Untuk barangkali ada sekolah yang tadi punya keinginan untuk lebih menonjol, biasanya manggil pelatih profesional. Jadi ini kabar baik buat mantan atlet. Iya, jadi orang yang biasanya ya kerjanya cuma main-main, sekarang disuruh megang tim yang mungkin pertama kali, tapi timnya lagi cewek lagi. Biasanya mereka kan mungkin latihannya sama cowok-cowok. Dan yang jadi pertanyaan kembali, Pak, itu bahwa ini kan sistem kompetisi.
Artinya nanti ketika katakanlah dari 8 kota ini sudah ada juara, terus berikutnya apa Pak yang akan disiapkan dari Jarum Foundation ini Pak? Itu nanti untuk tahun 2025, 2026, setelah mereka 8 kota ini berkompetisi, kita akan nanti melihat, talent scoutingnya kan melihat, oh di Bandung pemain yang topnya mana, nanti dikumpulin kayak yang di Kudus ini, direkrutin yang bagus-bagus, direkrutin, dibikin satu kegiatan ini nanti apa kita belum mikir, tapi kan nanti masih 2000. Salah satu idenya adalah kembali lagi ke bikin kompetisi yang sifatnya internal kayak mix. Kalau pemainnya nggak cukup pakai mix, juga bisa diundang ke sini, bisa bertanding di sini, bisa juga kita bikin tim seleksi, tim yang pilihan antar seluruh cewek yang umur 10, umur 12, kita ajak mereka bertanding tryout di international school, lewat international school yang di Korea, Jepang, Amerika, yang ada di Jakarta, sebagai uji coba saya sampai di mana gitu loh. Kalau saya bisa ngelawan mereka, berarti kan saya bisa keluar ke internasional. Itu yang kita pengen lakukan. Tapi tentunya butuh persiapan, butuh training center yang sederhana. Itu yang kita siap. Tapi itu masih 2025, 2026. Artinya memang kompetisi ini progresnya memang sudah disiapkan sedemikian rupa. Roadmap-nya ke arah sudah sana. ada. Nah, yang tadi disinggung oleh Pak Yopi bahwa saat ini di Kudus memang sudah ada stadion SSA yang baru diresmikan pada bulan September 2023 kemarin. Dan mungkin bisa kasih bocoran juga Pak, ada hal yang baru di stadion ini Pak. Salah satunya Videotron itu gimana Pak sejarahnya itu? Dulu kan kita punya Videotron dianggapnya cukup lah, ukuran 5x10. Waktu itu dianggapnya cukup bayangannya kita. Tapi setelah dilihat di lapangan, kok rasanya kurang. Jadi Pak Victor punya impian, kalau diginiin gimana, kalau digituin gimana, sehingga kita bikin simulasi waktu itu. Simulasinya adalah yang ukuran sekarang 5x10 menjadi 7,5x15 tunggal. Opsi kedua 10x5 bikin 3. Terus opsi yang ketiga 7,5x45. Jadi ada 3 opsi. Yang ukuran awal kan 5x10. Mau di opsi satunya jadi 7,5x15. Jadi ini dikit. Minta opsi lagi. Tolong kasih opsi 3. Jadi kita opsinya 3, 5x10x3. Opsi pertama kan 5x10 menjadi 7,5x15. Opsi keduanya 10x5x3. Opsi ketiganya 7,5x15x3. 45. Kita ngajukan itu sesuai arahan dia, minta 3 opsi. Yang dipilih yang itu paling besar. Karena Pak Victor mau memberikan yang terbaik buat sepak bola putri. Jadi kita mestinya sangat berterima kasih karena komitmennya dari Pak Victor sangat fenomenal untuk sepak bola putri. Mudah-mudahan disambut dengan anak-anak yang tadi, makanya kita happy kalau ada kayak SMA Masehi, SD Masehi, kemudian Gedangan Rembang, terus Bulu Cangkring. Happy, ayo berkompetisi ya kayak gitu, saingan secara sehat. Merasa kalah di tahun 2023 ikut lagi, masih mengerahkan manggil profesional. Cari pelatih. Jadi nanti ini industrinya jalan, pelatihnya seneng karena berarti kan profesionalnya bener kan, terbukti loh bahwa kalau dilatih dengan benar itu terbukti ada di sini. Ada yang latihan 6 kali sehari, 6 kali dalam seminggu.
Itu juga kita juga terperangga, kita nggak mengira sampai sedemikian antusiasnya mereka, dan terbukti di lapangan. Karena ditanya, kok kalian bisa maju, kenapa? Latihannya berapa kali? Kan 3 kali. Di sekolah 3 kali. Dia ikut latihan di sini 3 kali lagi, berarti seminggu 6 kali. Luar biasa. Yang paling happy Coach Timo ini. Dia merasa wow. Berarti apa yang dia kerahkan pada saat melatih itu ada hasilnya. Mereka berinteraksi, memajukan timnya masing-masing. Itu yang membuat kita juga oke, makin semangat menggelar kompetisi. Dan tentunya dari semangat para anak-anak ini juga tadi komitmen Pak Victor untuk membangun sebuah training center di Kudus ini akan semakin tinggi. Ya, komitmen itu ditanya di banyak kota. Ini bener nih, ini serius nih. Loh, serius. Kalau Jarum kalau mau maju itu serius. Buktinya di bulu tangkis. Kita nggak pernah bergeser sedikit. Ini hal yang baru. Mereka nanti seperti yang lalu-lalu, angkat-angkat tai ayam, ada hilang. Kalau kita enggak. Kalau kita sudah nyemplung, ya terus akan berkomitmen sampai gol. Dengan fasilitas yang tadi terupdate adalah Pedotren dengan ukuran 7,5 kali 45. Ini mungkin salah satunya di Indonesia, bahkan Asia Tenggara, di dunia. Di dunia, Pak. Di dunia. Nggak ada yang kayak gini, Pak. Segede ini nggak ada, Pak. Satu mungkin ada banyak di satu sisi, atau di 2 sisi yang berbeda ada. Tapi kalau kayak gini nggak pernah ada. Ini satu-satunya di dunia. Nah, impiannya Pak dari upaya sampai segitunya. Kalau di depan ini kan sudah ada bendera 11 negara. Apakah akan menambah bendera-bendera lagi, Pak? Enggak, stepnya satu dulu. Gitu. Ini cita-citanya harus terpenuhi dulu. Menjadi sepak bola putri disegani di Asia Tenggara. Karena artinya kalau disegani 2 besar aja di Asia Tenggara, kita berhak mewakili Asia Tenggara ke Piala Dunia Wanita. Itu cita-citanya. Dan saat ini dari PSSI kemarin sudah menyiapkan tim untuk Piala Dunia U17, Pak. Nah, kayaknya mereka juga mulai nyari training center, tempat salah satunya yang mungkin akan dilirik di sini. Gimana Pak? Nanti misalkan dari PSSI mau buka training center di sini. Welcome banget. Dengan saya tantang PSSI datang ke sini. Welcome. Siap. Siapa takut? Ada catatan sendiri Pak buat pemerintah, dalam hal ini PSSI, ketika tahun ini menyiapkan tim U17 untuk Piala Dunia. Ada perhatian khusus dari Jarum juga Pak untuk mensupport atlet-atletnya maupun untuk mempersiapkan. Ya, kalau kita ke pemerintah kan punya tugas menyiapkan fasilitas umum. Stadion-stadion yang dimiliki oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, ya harus berkualitas bagus. Harus berani investasi untuk olahraga. Nggak ada ruginya. Kalau kita lihat mereka latihan setiap hari kayak cendol banyaknya, berarti apa? Mereka mestinya sangat merindukan tempat-tempat yang berkualitas. Nggak akan pernah rugi. Silakan. Dan Jarum sudah memulainya ya. Iya. Dan kita harus memulai dan bisa merawat dengan baik, bisa memanfaatkan setiap hari untuk mereka latihan. Apakah latihan sepak bola, apakah atletik, apakah panahan, semua bisa dilakukan. Dan kita akan menjaga ini standar kualitasnya, kualitas yang super, yang harus bisa standar internasional. Terakhir Pak, untuk tadi progres dari Jarum ini kan kita mulai di 2023. Harapannya ini sudah mulai muncul di kompetisi nasional ataupun internasional ini di tahun berapa Pak? 2026. 2025 mulai dikit-dikit, mulai internasional. 2026 harus berbicara, harus bisa menyuarakan. Karena ini bergulir terus Pak. Ini 12 ini harus tetap terus nih. Ini satu lagi 14. Setelah 14 mestinya ini masuk ke
17. ke Elite Pro Academy Ya, yang umur mulai 15-17. Sedangkan kita juga jagain 6-7-8-nya jangan sampai ini bolong. Jadi ini harus bergulir terus. Begitu ini bergulir kompetisinya, ini bergulir kompetisinya, ini bergulir kompetisinya, ada pemain yang muncul, silakan diambil. Silakan berkiprah di SSB di seluruh Indonesia. Ya. Kita belum berpikir nanti kalau ini 8 kota berkembang pesat, apakah yang dari Sulawesi yang jagonya sepak bola putra, Papua, Makassar, Papua, Medan, enggak ngiler, Pak. Ayo, monggo. Iya. Kita berkompetisi sehat sehingga nanti yang menikmati adalah Indonesianya sebagai wadahnya negara kita. Ya, tadi Pak Yopi nyinggung sedikit soal yang dari luar Jawa. Apakah saat ini juga sudah ada Pak dari Belum. atlet-atlet yang mulai Belum. Ini 8 ini harus sukses dulu. Oh, gitu. Harus sukses dulu. Iya. Kalau kita lari kemana-mana nggak sistematis. Kita sistematisnya harus Fokus di- tahapannya harus ekosistemnya harus disusun dengan benar dulu. Kalau ini sudah sudah terbentuk bagus, kita baru mikir yang lain. Bertahap, Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak Yopi. Sama-sama. Atas, informasinya, bincang kita pada hari ini, dan sekali lagi semoga dengan Bakti Olahraga Jarum Foundation menyiapkan tim sepak bola wanita ini yang bisa memberikan impian bahwa timnas perempuan kita akan bisa berlaga di ajang internasional. Amin. Ya, Amin. dari saya terima kasih dan salam. Terima kasih Pak Yopi. Ya Mas, Mas. Iya.